Di tengah luasnya hamparan tanah dan air di negeri ini, kekayaan bumi dan kandungan mineralnya, ada hal yang sering tidak disadari. Indonesia memiliki potensi bencana alam yang juga besar karena letaknya terhadap dunia sebagai tempat pertemuan tiga lempeng tektonik. Letusan gunung berapi hebat, tsunami dahsyat, gempa bumi besar adalah aktivitas alam yang sering dialami bangsa Indonesia sebagai konsekuensi hidup di Ring of Fire. Walaupun akrab dengan aktivitas alam itu, pengetahuan masyarakat serta informasi penting untuk mengantisipasi ataupun mengatasi berbagai kejadian sangat kurang. Saya punya informasi nih. Apa? Pada tahun 2007 silam, sungai yang tenang ini bisa menyebabkan banjir terbesar di Jakarta loh. Dan pada saat itu Dimas, saya waktu itu SMP. Jadi di daerah Jakarta Utara itu tergenang banjir sampai sepinggang. Oh ya? Dan surutnya tuh lama banget. Apalagi sekarang nih informasi soal bencana nih banyak sekali dan mudah sekali kita dapat itu melalui media sosial kan. Iya. Dan kita pasti tahu kan sekarang informasi soal bencana dan berita-berita yang lain ini banyak sekali berkembang dan kita dapat dari media sosial. Iya, benar banget. Dan salah satu pelopornya ini adalah Sutopo Purwonugroho. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Beliau ini selalu update di Twitter, Instagram, Facebook, dan juga dia suka nge-vlog loh Mbak. Betul banget. Tapi kita juga boleh nih, kita juga bisa nge-vlog ya. Beberapa tahun belakangan, ada yang selalu aktif memberikan informasi saat terjadi bencana di Indonesia, menyampaikan data dan fakta. Ia dikenal sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB. Bagi masyarakat Indonesia secara umum, adalah hal yang penting. Kemudahan mencari informasi yang sedang terjadi dan data-data korban, salah satu tujuannya akan memperlancar bantuan yang harus disalurkan, baik melalui media cetak maupun jagat dunia maya. Disinilah peran aktif Pak Sutopo sangat penting dalam menyalurkan informasi up-to-date
Apalagi banyak informasi simpang siur yang mudah beredar di dunia maya. Bencana itu saya selalu dapat informasi karena saya memiliki jaringan. Baik itu dari BPBD, dari relawan-relawan yang ada. Cepat sekali diunggah setiap kejadian. Selain kejadian-kejadian resmi, katakan gempa, tsunami seperti kemarin dapat. Tetapi ada videonya, ada fotonya dan sebagainya selalu dapat. Bahkan ketika pesawat Lion jatuh, ketika Basarnas belum menyampaikan statement, saya sudah dapat videonya. Serpihan-serpihan pesawat Lion yang jatuh di Kerawang itu. Tapi saya tunggu dulu. Official statement ada dari Basarnas kemenangan. Ketika Basarnas menyatakan bahwa betul pesawat Lion jatuh, segera saya unggah menggunakan Twitter video tadi, menggunakan Instagram. Itu ratusan ribu yang menggunakan. Dan biasanya setiap saya nge-tweet, media-media internasional, CNN, Al Jazeera, BBC dan sebagainya kontak saya untuk izin menggunakan video tadi untuk ditayangkan. Ya silakan, kreditnya biasanya saya sampaikan itu BNPB, BPBD, volunteer, relawan. Karena saya dapat waktu itu dari relawan, petugas RIK yang ada di pengeboran minyak, menyampaikan ke saya. Saya sendiri tidak kenal, tapi mereka mengenal saya, menyampaikan dan akhirnya masyarakat mendapat informasi yang akurat dan terupdate. Karena dalam saat bersamaan yang namanya hoax itu selalu 1 jam pertama penyebaran menggunakan sosial media, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp dan sebagainya. Kemudian 3 jam baru televisi, radio. Kemudian 4 jam dan sebagainya. Jadi mekanisme itu sudah standar. Melewati batas-batas otoritas, batas-batas administrasi. Ketika kita salah memanage informasi tadi, maka ke belakangnya akan semakin sulit mengendalikan. Sutopo Purwonugroho adalah pribadi yang selalu aktif melayani semua kebutuhan informasi terkait bencana yang melanda Indonesia dari Sabang sampai Merauke.